Ajakan staycation oleh manajer kepada pegawai lepas di Cikarang ini bagaikan puncak gunung es. Kasus ini mengejutkan, tetapi mungkin bukan hal baru. Ini bisa menjadi pintu bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya untuk betul-betul memastikan lingkungan kerja bebas dari pelecehan, pemaksaan hingga kekerasan seksual. Kita bahas malam ini bersama narasumber Tiasri Wiyandani, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Tiasri. Ya, Mbak Triasi selamat malam Ya, bergabung. halo. Ya, halo, selamat malam Mbak. Sudah bergabung di Selamat CNN malam. Indonesia ya. Terima kasih atas waktu Anda. Kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan namun belum bisa hadir pada malam hari ini. Mbak Triasi, saya mau memastikan dulu hal-hal yang kita dengar 2 pekan terakhir mulai dari viralnya hingga prosesnya. Ini apakah hal baru atau Komnas pernah menerima laporan sebelumnya? Ya, kasus ini bukan hal baru ya, menyangkut tentang kekerasan di dunia kerja, terutama kasus-kasus kekerasan seksual. Hanya saja korbannya banyak yang tidak speak up. Nah, di kajian Komnas Perempuan tentang Konvensi ILO 190 kekerasan di tempat kerja, di mana Konvensi ILO 190 adalah penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di tenaga kerja, kami mendapatkan informasi dari para narasumber bahwa kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu banyak terjadi di tempat kerja. Tapi memang karena berbagai faktor sehingga korbannya banyak yang berdiam diri untuk tidak speak up. Nah, ini menjadi situasi yang pada kenyataannya bagaimana dunia kerja belum menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi kita semua. Apakah sudah bisa dipetakan oleh Komnas itu terjadi di industri yang seperti apa, ada hubungannya atau tidak sebenarnya? Ya, kalau bicara tentang industri seperti sebenarnya di semua sektor industri, di tempat-tempat kerja, itu kasus-kasus kekerasan seksual itu potensi sangat besar potensinya terjadi, apalagi ketika pelakunya menggunakan relasi kuasa dan status kerja yang sangat fleksibel ini juga menjadi tekanan tersendiri ya bagi pekerja untuk dapat mempertahankan pekerjaannya. Kalau berdasarkan pemberitaan kasus di Bekasi, ini kan tawaran untuk perpanjang kontrak dengan staycation. Nah, ini kan di mana relasi kuasa yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang kontrak menggunakan relasinya untuk menekan pekerja pada pilihan-pilihan yang sebenarnya ini mempersulit mereka. Ketika menolak, mereka akan tidak diperpanjang kontrak dan satu hal yang menakutkan bagi para pekerja adalah kehilangan pekerjaan dan posisi rentan ini ada pada perempuan pekerja. Mbak Triasi, sebenarnya dari aturan-aturan yang dimiliki Indonesia saat ini, apakah sudah cukup kuat untuk betul-betul mengatur soal ini berkaitan dengan dugaan atau kemunculan kekerasan seksual di dunia kerja? Ya, kalau bicara tentang aturan sebenarnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 bahkan di Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan lainnya itu memastikan bagaimana perusahaan-perusahaan itu di dalam relasi hubungan ketenagakerjaan memenuhi hak-hak pekerja dan memberikan ruang yang aman melalui kesehatan keselamatan kerja. Ini bagian dari keselamatan kerja. Nah, regulasi sudah sangat banyak, apalagi sekarang sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang juga sudah mengatur bagaimana jerat tindak pidana bagi korporasi untuk kasus kekerasan seksual. Nah, ini persoalannya sekarang adalah implementasi pelaksanaan dari peraturan undang-undang itu sendiri, di mana dunia usaha punya kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Tetapi memang potensi-potensi pelaku yang menggunakan relasi kuasa ini masih terus terjadi sehingga kita juga terus mendorong kepada Kementerian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja itu juga memastikan bagaimana pengawasan ketenaga kerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Mbak Tiasri, apakah selama ini penegak hukum juga memberikan perhatian terhadap kasus-kasus berkaitan yang seperti ini, Mbak Tiasri? Dari penyelesaian kasus-kasus sebelumnya, bagaimana pantauan Komnas?
Ya, kalau dari informasi beberapa perusahaan itu juga masih lemah penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual di tempat kerja, sehingga terutama sebelum ada undang-undang PPKS ini juga regulasi hukumnya masih sangat sumir ya, bagaimana hak-hak korban itu juga tidak terakomodir. Nah, kemarin juga saya mendapatkan informasi di salah satu perusahaan di daerah Semarang itu juga berupaya untuk melindungi pekerjanya dengan melaporkan kasusnya. Justru yang mengejutkan respon dari APH sendiri menyatakan kenapa hanya kasus pelecehan seksual gitu itu harus dilaporkan karena masih banyak kasus lainnya yang perlu perhatian. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita harus terus mendorong APH untuk merespon setiap pengaduan kasus yang ada tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi, tetapi proses penegakan hukum itu harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana sekarang cara pegawai untuk bisa memastikan ini tidak terjadi kepada mereka atau teman-teman mereka, Mbak Tiasri? Ya, untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, pertama prinsip yang harus kita lakukan adalah kita bersama korban. Kita mempercayai bahwa korban bersuara atas kasus yang dialaminya. Kedua, pekerja bersama dengan serikat pekerja dan perusahaan membangun mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan untuk kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Dan ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Tenaga Kerja untuk mendorong setiap perusahaan memiliki tim gugus tugas untuk pencegahan, penanganan, pemulihan kasus-kasus KS. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga seyogyanya diikuti oleh dunia usaha, bagaimana membangun mekanisme pencegahan saja. Jadi tidak gagap pada penanganan kasusnya, tetapi upaya pencegahan lebih ditekankan agar kasus-kasus ini tidak terus terjadi. Baik Mbak Tias, terima kasih malam hari ini sudah berbincang. Sayang sekali dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa hadir bergabung dalam dialog ini malam hari ini. Tapi terima kasih sudah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kasus ini bisa menjadi petunjuk atau alarm bahwa memang kekerasan seksual terjadi di lingkungan kerja dan apa langkah selanjutnya. Mbak Tias, terima kasih. Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu. Sehat selalu.